Banyak orang bekerja keras seolah-olah sedang mengejar kupu-kupu. Mereka berlari ke sana kemari, cemas, takut kehilangan. Tapi semakin dikejar, uang itu justru semakin menjauh. Padahal uang itu datang bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita tumbuh menjadi pribadi yang layak untuk didatangi rezeki. Allah tidak menyuruh kita mengejar rezeki dengan gelisah, terburu-buru, cemas ya, tapi Allah mengajarkan kita untuk selalu berusaha, untuk ikhtiar, untuk selalu bersyukur dan selalu memperbaiki diri. Karena rezeki itu seperti kupu-kupu. Ia tidak bisa kita kejar, kita berusaha menangkapnya ya, sekeras mungkin kupu-kupu justru akan terus berusaha untuk terbang. Tapi kupu-kupu itu akan datang dan hinggap di taman yang sangat indah, yang terawat dan sabar. Begitupun rezeki akan datang hinggap di taman hati yang dirawat dengan sabar, dengan jujur dan ikhlas. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang, tapi bagaimana cara merawat taman dalam diri kita agar rezeki datang dengan indah, dengan baik, dengan cantik ya. Insya Allah qadarullah, kita pasrahkan kepada Allah, ikhtiar dengan sebaik mungkin merawat taman hati, taman mindset pikiran kita supaya rezeki itu datang seperti kupu-kupu, berbondong-bondong, cantik dan indah. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad ya, dia menulis bahwa orang kaya itu tidak bekerja untuk uang, tapi mereka menciptakan sistem agar uang itu bekerja untuk dirinya, agar uang itu bekerja untuk mereka ya. Jadi bukan kejarannya yang penting, tapi bagaimana pola pikir di sistem, pola pikir sistem di balik itunya, tapi bagaimana pola pikir dan sistem di baliknya. Dalam Islam, rezeki tidak pernah diperintahkan untuk dikejar dengan gelisah, tapi diusahakan dengan tenang, dirawat dengan sabar dan disyukuri. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Rasulullah juga bersabda bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita berpikir tentang rezeki itu sempit, maka hidup kita akan sempit juga. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah itu maha luas rezekinya, Allah maha kaya ya, Allah memiliki kekuasaan tak terbatas ya, jangankan membuat kita memiliki penghasilan sebesar ini itu ya, menjadikan gunung, menjadikan laut, menjadikan alam semesta Allah pun mampu ya, jangankan menjadikan kita meraih apa yang kita harapkan, itu begitu mudah bagi Allah ya. Makanya kita disuruh untuk berprasangka baik kepada Allah, termasuk berprasangka baik dalam mengejar rezeki, dalam mendapatkan rezeki ya. Kalau kita jaga hati kita, kita bertawakal kepada Allah dengan baik, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Justru ketika kita menganggap kita pandai, kita mampu, kita punya banyak privilege, ya, punya banyak keistimewaan untuk mengejar rezeki, untuk mendapatkan rezeki, dan kita melupakan Allah, justru Allah tidak suka dengan itu. Tapi ketika kita berusaha, berikhtiar, hasilnya kita kembalikan kepada Allah dan kita bertawakal, seperti kita sedang merawat taman hati ya, merawat taman yang indah, sehingga kupu-kupu akan datang, rezeki akan datang dengan sendirinya atas izin Allah tentunya. Maka dari banyak sumber, dari banyak teori, dari banyak ahli mengatakan apa yang kita pikirkan dan kita percaya dan kita yakini, itu yang akan terjadi pada diri kita. Pikiran yang akan membentuk perasaan kita, dan perasaan akan membentuk tindakan ya.
dan tindakan yang nanti akan menghasilkan karakter ya. Tindakan ini yang nanti akan menghasilkan hasil ya. Jadi kalau kita pikirkan penuh rasa takut ya. Jadi kalau pikiran kita itu penuh dengan rasa takut, tindakan kita pun akan kecil. Tapi kalau pikiran kita penuh dengan keyakinan, dengan kesyukuran ya, dengan keberlimpahan, maka energi kita berubah, cara berbicara kita juga berubah, perlahan uang serta peluang mulai datang. Karena kita penuh dengan energi yang positif ya, tidak suka mengeluh, percaya diri, optimis, yakin, apa yang kita ucapkan juga sehat, memotivasi orang, maka orang akan nyaman berada dekat dengan kita ya. Maka rezeki akan mudah datang kepada kita. Uang itu bukan sebuah tujuan, tapi uang adalah hasil dari vibrasi nilai yang kita pancarkan. Jadi kalau kita itu selama ini sibuk mengejar uang, mulailah untuk merubah pola pikir. Bukan kita berusaha keras mati-matian mengejar uang, tapi bagaimana kita membentuk diri ya, supaya pantas uang datang dengan baik kepada kita. Seperti kita sedang merawat taman yang indah. Bagaimana cara merawatnya ya? Bagaimana cara kita menumbuhkan bunga-bunga, merawat taman yang indah supaya kupu-kupu itu nyaman datang berbondong-bondong ke taman kita. Semua ada ilmunya, begitupun dalam memperbaiki diri. Bisa dari membaca buku, mengikuti seminar-seminar yang positif, ya, komunitas yang baik, ya, menjaga diri lebih baik lagi, lebih jujur, lebih sabar, lebih santun, ya, lebih bersemangat dengan mengolah diri, olahraga, ya. Kemudian memperbaiki relasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan lingkungan, kemudian menghidupkan nilai-nilai yang positif dalam diri ya. Karena ketika taman itu subur, kupu-kupu pun akan datang, bahkan lebih banyak dari yang kita duga. Orang sukses tidak sibuk mengejar, tapi mereka sibuk menumbuhkan diri agar pantas didatangi rezeki. Dan rezeki itu tidak butuh dikejar, tapi perlu dihormati. Bagaimana Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita memberi nilai untuk memudahkan orang lain, untuk membantu mengatasi masalah orang lain, maka dalam usaha kita kita akan menerima banyak keajaiban, kemudahan-kemudahan rezeki. Kita lihat seperti adanya Google, adanya Facebook, begitu banyak orang terbantu, dimudahkan dari banyak permasalahannya. Mungkin Google Map, ya. Sekarang muncul WhatsApp, bagaimana memudahkan orang berkomunikasi. Maka sang ownernya Google, Facebook, WhatsApp, dan perusahaan-perusahaan lain yang membantu mengatasi banyak masalah orang lain, sudah jadi alamiahnya, ia akan mendapatkan banyak rezeki dari hal itu. Ia akan dimudahkan banyak urusannya. Karena apa? Dia membantu urusan orang lain. Dan Allah tidak memandang apa itu agamanya, apa sukunya, apa rasnya. Kalau orang banyak membantu urusan orang lain, maka alam semesta ya akan mengatur bagaimana ia akan dimudahkan urusannya. Itu seperti kita sedang merawat taman ya, dengan baik, maka kupu-kupu akan datang dengan berbondong-bondong tanpa kita sadari. Dan kita tidak perlu mengejar kupu-kupu dengan susah payah, kita hanya duduk diam melihat keindahan kupu-kupu datang. Itulah yang terjadi pada orang-orang kaya yang bekerja tanpa mereka itu berusaha mengejar uangnya, tapi bagaimana ia memperbaiki nilai yang ada pada dirinya supaya ia pantas untuk dihinggapi rezeki yang melimpah. Itu pelajaran antara lain banyak dari buku-buku Robert Kiyosaki, buku-buku dari para ahli bisnis. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kita tidak perlu terlalu sibuk dalam mengejar
uang ya, tapi bagaimana kita harus selalu menumbuhkan diri, merawat diri lebih baik lagi, supaya uang itu seperti kupu-kupu, dia akan datang dengan sukarela.